Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya. Dan di episode kali ini saya akan kedatangan teman satu angkatan saya ketika kuliah. Nah, kali ini saya dan teman saya ini akan berbincang-bincang mengenai keluarga inklusi. Nah, kenapa saya memilih tema ini dan memilih untuk mengajak teman saya untuk berbincang-bincang mengenai hal ini? Langsung saja saya perkenalkan teman saya, Dianisa Awalia. Hai Dian. Hai. Gimana kabarnya di Assalamualaikum, Jogja? teman. Alhamdulillah baik, sehat. Walaupun masih di masa-masa ya kayak gini ya, tahu sendiri pandemi gitu COVID-19. Tapi alhamdulillah jadi banyak hikmah di rumah, masih banyak bisa belajar banyak hal gitu, Mas Henok. Udah lama nggak ketemu ya, berapa bulan ya? Dari kapan ya? Habis itu loh, habis kamu sidang. Oh iya, habis Iya sih? kita sidang ya. Aku Februari ya? Februari. Februari ya, Maret, Februari. Habis itu kan Februari. rencana itu kan waktu itu mau wisuda, tapi ternyata wisuda gagal. Gara-gara Dan kita nggak akan diwisuda kayaknya, Nok. iya, kita tidak akan wisuda ya. Jadi lebih baik disyukuri saja meskipun nggak wisuda, yang penting sudah lulus. Jadi kita Tapi alhamdulillah dari tidak termasuk lulusan corona ya, karena kita udah lulus duluan. aslinya lulus duluan. Ya, untuk Wisudawan angkatan corona lah ya, tetap kan Maret udah masuk Indonesia. Iya, tapi untungnya kita lulus pas habis itu baru corona masuk ke Indonesia. Ya, sidangnya jadi nggak offline, jadi tetap offline. Iya. Nah, kali ini kenapa kok aku ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol? Mungkin dengan obrolan ini nanti kita bisa mengedukasi teman-teman di luar sana ya, khususnya teman-teman disabilitas sama non-disabilitas mengenai keluarga inklusi. Nah, Dian ini dulu tunanetra dewasa ya, Dian ya? Sekarang dewasa. Tunanetra dewasa pas bukan dari 19 tahun. Iya, kalau boleh tahu kenapa tuh tunanetranya? Dulu cerita dikit ya. Ya, biar teman-teman boleh pada tahu. Jadi teman-teman, perkenalkan aku Dianisa. Dulu sebenarnya sebelum tunanetra aku ini awas sighted person ya. Di tahun 2014 itu ketika udah kuliah ya, dulu aku kuliah setahun, terus pas setahun itu di pertengahan tahun 2014 aku jatuh sakit. Sakitnya diagnosa dokter ya, ini menurut dokter itu meningitis. Jadi meningitis itu radang selaput otak. Dan setelah beberapa bulan penglihatan mulai menurun gitu, kayak low vision gitulah, hitam putih gitu ngelihatnya. Terus lama-lama jadi udah total gitu, udah nggak bisa ngelihat apa-apa. Itu cuma dalam jangka waktu nggak ada 5 bulan ya, itu langsung total gitu dari jatuh sakit gitu. Nah, waktu itu proses dari non tunanetra ke tunanetra itu kegiatannya lagi ngapain? Sekolah kah, kuliah kah, kerja atau gimana? Setelah sakit itu otomatis berhenti kuliah ya. Dulu kuliahnya di bidang kesehatan gitu, dan itu harus menuntut pakai penglihatan ya, visual gitu. Dan tunanetra, apalagi tunanetra total itu syaratnya emang nggak boleh. Jadi otomatis waktu itu sempat cuti beberapa bulan, ikut program cuti beberapa bulan, tapi akhirnya lama-lama udah dilepas. Dan itu akhirnya belajar cari komunitas tunanetra gitu. Jadi ikut gabung di DPD Pertuni, main ke sana, dapat teman baru, terus belajar di rumah, banyak hal sih, belajar gimana pakai screen reader di laptop, di HP, pokoknya belajar banyak hal baru, belajar adaptasi gitu.
Nah, kalau jadi kan waktu itu bukan tunanetra ya, apakah sempat mengalami ini kayak terpuruk gitu atau nggak terima atau ya pokoknya kecewa atau gimana gitu? Awalnya karena apa ya? Karena mikirin dampak dari sakit itu sih ya. Kan bukan cuma penglihatan di aku, itu dampaknya yang aku rasakan. Jadi di tubuh gitu, seluruh tubuh termasuk motorik, pendengaran gitu, itu kan ngaruh setelah dampak dari sakit itu. Itu karena mikirin recovery-nya, jadinya kayak penglihatan itu apa ya, fokusnya pengobatan ke motorik pas itu. Soalnya biar gimana, kayak takut gitu loh, harus di kursi roda gitu kan. Kaki yang bermasalah, kaki sama tulang belakang itu kan ngaruh banget ya kalau buat motorik seseorang gitu. Akhirnya fokusnya ke situ. Jadi masa penglihatan itu malah kerasanya itu ketika udah mau mulai kuliah. Itu kan adaptasi banget ya, kayak teman-teman baru, kehilangan teman lama di kuliah, terus harus kenalan tapi tanpa melihat wajahnya itu gimana. Itu belajar di kelas tanpa ngelihat slide, papan tulis, wajahnya gurunya juga gitu. Jadi apalagi pas ngerjain tugas atau ujian, itu tantangannya itu. Jadi mulai kerasa kayak aduh insecure gitu loh. Kayak ini susah nih, tapi karena banyak teman-teman juga di sana, teman yang baik yang tunanetra ataupun yang awas, yang teman-teman lainnya yang kuliah, itu jadi ya semangatnya tetap ada lah, insyaallah. Berarti selain menjadi tunanetra juga ada efek lainnya ya, kayak lebih efek sampingnya mungkin ke fisik ya, karena meningitis tadi ya. Nah, terus respon dari keluarga waktu itu gimana? Iya, nyambung ke oriental sih ya berarti ya. Jadi alhamdulillah aku berada di tengah-tengah keluarga yang support kok. Jadi sejak sakit itu termasuk utamanya sih bapak sama ibu ya, itu support banget, terus nyariin link gitu untuk ke komunitas itu, ke DBD Pertun itu juga karena support dari bapak sama ibu gitu, nyari informasi biar bisa kuliah lagi. Itu alhamdulillah dukungan banget sih, dukungan untuk support bisa aktivitas lagi gitu. Jadi support sama untuk adaptasi ini ya cukup mendukung banget ya buat mengembalikan semangat gitu ya istilahnya ya. Alhamdulillahnya gitu, alhamdulillah. Nah, dulu proses adaptasi dari non disabilitas menuju ke dunia disabilitas itu gimana? Apa khususnya di lingkungan keluarga dulu? Kan dulu awalnya apa-apa bisa sendiri ya, terus jadi tunet, kan pasti awal-awal perlu adaptasi itu. Situasinya gimana dari orang tua dan orang keluarga yang lain untuk membantu kamu buat bisa beradaptasi itu gimana? Gitu ya. Dari awal yang ngaruh banget kan pasti di lingkup keluarga kecil kita ya, di rumah gitu. Awalnya sih bingung ya kalau untuk mobilitas itu gimana gitu, untuk mandiri gitu, kayak bisa bersih-bersih sendiri gitu, untuk bisa ngambil makanan sendiri gitu. Itu kan perlu proses ya. Jadi dulu tuh inget banget itu untuk mobilitas di rumah itu, kamu tahu gagang payung gitu nggak sih, Nok? Yang buat pegang payung itu yang melenggung itu. Itu kan di rumah ada payung rusak tuh. Aku tokatnya pakai payung, gagang payung. Belum tahu ya, jadi pakai payung. Ya belum. Wow, gak payung. Alhamdulillah digagang payung ya. Jadi itu buat ini mentung-mentung itu loh. Ini kursi ya. Oh ini dinding gitu kan. Biar nggak ketabrak. Soalnya kalau ketabrak, sering sih dulu aku sering ketabrak kayak kursi jatuh gitu. Itu sering dulu di rumah. Cuman ya itu banyak pengenalan sih dari orang tua, dikenalin lagi. Kan aku sempat agak lupa gitu kan, Nok. Beberapa bulan sebelum sakit itu memori itu kayak hilang gitu. Jadi kayak posisi rumah aja aku masih kebingungan dulu. Maksudnya ini rumahku gini ya gitu.
Jadi dikenalin lagi ruangan-ruangannya, posisi-posisinya, gitu, perabotannya, gitu. Itu sih untuk dari sisi mobilitas ya. Berarti keluarga cukup ini ya, membantu banget buat kamu bisa mandiri lagi gitu ya, biar istilahnya membantu buat mandiri dulu di rumah gitu ya. Jadi dukungannya cukup membantu ya. Cuman kalau keluarga besar ya ini sih masih kayak apa ya, kasihan gitu, jangan kayak kuliah aja emang bisa kuliah, nanti kasihan gitu tinggal sama siapa, nanti ngurusin diri gimana, makannya gimana gitu. Kalau keluarga besar sih biasanya dijelasin sama orang tua aku ya gitu. Yan bisa kok gini gitu. Otomatis kan nggak semua bisa itu kan, nggak bisa kayak oh iya tunanetra bisa lah. Ya, pasti ya masih khawatir, apalagi perempuan ya kuliah jauh-jauh harus ngekos. Iya. Nah itu. Dulu dari keluarga. Apalagi background kan sakitnya sampai gitu lama kan, jadinya kayak masih ya khawatir, sebenarnya mungkin khawatir sih, bener kamu.